Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, kembali lagi kepada podcast Winner Lawyer, yaitu podcast yang diadakan oleh kami keterkaitannya membahas terkait dengan isu-isu hangat terkait dengan hukum yang ada di Indonesia. Nah, mungkin pada tema pembahasan pada siang hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan kaitannya adalah debt collector yang memang menjadi kasus yang marak pada akhir-akhir ini di kancah berita nasional. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan kita bahas secara detail, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Al-Maliki selaku host pada acara diskusi atau podcast pada siang hari ini, yang tentunya sudah kami hadirkan narasumber yang sangat top dan sangat ulung dalam bidangnya terkaitannya dengan pembahasan isu-isu hukum yang ada di Indonesia. Boleh sedikit perkenalkan Pak untuk nama mungkin dan sebagai apa mungkin saat ini? Terima kasih atas waktunya ya, saudara host. Jadi saya Khairul Sadar Albar. Jadi posisi saya saat ini adalah taktisi dan saya juga sebagai ketua BPH Peradi Surakarta dan saya juga sebagai ketua DPC Kadin Sukoharjo. Mungkin sedikit dari saya. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Jadi menarik sekali, tentu narasumber yang sudah kita hadirkan pada siang hari ini, tentu beliau juga datang dengan berbagai pengalaman dan tentu dengan ilmu yang sudah matang dalam proses menempuh pendidikan dulunya. Nah, untuk itu sedikit flashback ke belakang bahwa pada akhir-akhir ini memang marak sekali kasus keterkaitannya dengan debt collector itu sendiri. Nah, sedikit saya membawa referensi beberapa berita keterkaitannya dengan debt collector itu sendiri. Mungkin pada pekan-pekan lalu itu banyak sekali kasus yang marak akan diberitakan terkait dengan debt collector tersebut. Nah, Polda Metro Jaya saat itu mengutip bahwa ada sekitar 419 kasus terkaitannya dengan debt collector itu sendiri. Kemudian dari Polda Jawa Barat pun sama, sekitar 83 kasus keterkaitannya dengan debt collector itu sendiri. Nah, dan yang sempat ramai Bapak terkait dengan debt collector ini kemarin di Kabupaten Gresik. Nah, itu ada yang juga istilahnya dia membawakan atau dia adalah seseorang yang mengaku dia adalah komunitas daripada debt collector atau orang Jawa menyebutnya leasing. Nah, itu mengaku-ngaku dia menggabung menjadi komunitas yang namanya itu mata elang. Nah, akhirnya daripada komunitas tersebut dia menyalahgunakan apa yang seharusnya menjadi kewenangannya. Nah, itu banyak dari beberapa data yang disebar, kemudian untuk penipuan, untuk dia membuat akun pinjol dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari sikap Bapak keterkaitannya dengan debt collector itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dari awal adalah keterkaitannya apa sih sebenarnya debt collector atau leasing itu sendiri? Seperti itu. Terima kasih ya, saya jelaskan. Jadi debt collector itu muncul awalnya karena ada salah satu pihak yang memberikan suatu pinjaman kaitannya dengan kreditur ya, jadi antara kreditur dan debitur. Kreditur itu adalah pihak yang memberikan piutang, jadi istilahnya dia yang memberikan utang dan kaitannya dikaitkan kaitannya nomor 42 tahun kalau tidak salah tahun 99 ya. Jadi Undang-Undang 39 juga mengatur kaitannya dengan leasing. Kalau kaitannya yang terjadi di Gresik itu adalah suatu bentuk yang tidak diatur dalam aturan hukum. Kenapa? DC itu sebetulnya muncul akibat dari kreditur yang tidak bisa dia istilahnya menguasai kembali barang yang telah dia berikan kepada si debitur. Jadi kreditur ini waktu dia melakukan upaya dia harus melalui pihak ketiga. Namun yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dia tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi kalau bisa dipahami lagi, munculnya ini akibat dari ketidakmampuan pihak kreditur untuk
istilahnya kalau kreditur itu adalah merupakan istilahnya apa ya, badan hukum ya. Jadi dia menguasakan pada pihak ketiga untuk menagih, untuk istilahnya mengingatkan pihak debitur itu. Namun tidak boleh juga dilakukan dengan upaya yang tidak sesuai dengan koridor hukum. Gitu. Berarti keterkaitannya dengan debt collector atau leasing tadi sebenarnya memang sudah ada undang-undang atau aturan yang mengatur sedemikian rupa sebenarnya. Jadi DC itu dia diatur dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Jadi di situ ada syarat-syarat yang harus ditaati oleh debt collector itu. Jadi dia juga harus sudah bersertifikasi, salah satu aturannya. Jadi DC itu tidak bisa serta-merta dia tidak bersertifikasi, berlisensi lah istilahnya. Jadi kalau di jalan ada seorang DC yang dia menghentikan mengendarai, salah satunya motor gitu, dia juga harus menunjukkan syarat-syarat itu. Selain dari dia harus menunjukkan surat tugasnya dia dari pihak kreditur itu, dan itu pun dia cuman hanya bisa mengingatkan, tidak bisa dia menarik suatu barang yang menjadi objek fidusia tadi sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 1999. Berarti kan untuk permasalahan hari ini yang timbul di masyarakat itu kan banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui akan hal tersebut. Banyak daripada leasing atau debt collector itu yang datang ke masyarakat, ke rumah atau ke kediaman seseorang pribadi itu datang kemudian mengambil barang yang mungkin sudah menjadi perjanjian di awal tadi. Semisal ada orang yang kredit terkait dengan mobil, motor atau apapun. Nah, itu kiranya ketika hal itu terjadi di masyarakat itu sebenarnya benar atau tidak? Karena mungkin masyarakat awam banyak yang belum tahu akan hal tersebut. Nah, itu suatu pertanyaan yang bagus ya. Jadi masyarakat memang banyak sekali dia buta akan permasalahan seperti itu. Jadi jikalau nantinya ada debt collector yang menagih di tengah jalan, maka dia berhak untuk menolak itu. Kenapa? Karena debt collector itu juga kita tadi atau tadi di juga tadi peraturan batas besar keuangan tadi ya. Jadi ada syarat yang DC ini harus dia taati, seperti dia menagih itu harus kepada orang yang ada di, kalau fidusia itu ada namanya akte fidusia. Jadi orang yang sebelum dia melakukan akad kredit itu kayak upah dan segala macamnya itu tidak boleh, karena tidak diatur juga, malah nanti kalau dia melampaui itu bisa dilaporkan menjadi delik pidana. Kan juga banyak itu dari sisi masyarakat itu yang istilahnya ditekan oleh para debt collector itu. Nah, ditekan secara baik itu secara menggunakan kata-kata, disurati, ataupun secara psikologisnya ditekan. Nah, mungkin hal-hal tersebut sebenarnya diperbolehkan atau tidak sebenarnya dalam aturan? Jikalau memang itu dilakukan oleh pihak kreditur itu dengan tata cara yang baik, memang ada aturannya. Salah satunya adalah dia harus memberikan surat teguran dulu, iya kan? Surat teguran, lalu dia memberikan somasi, lalu baru dia akan menagih secara internal. Internal dulu karena ada, jadi biasanya pihak pembiayaan itu pasti dia punya orang dalamnya untuk menagih dulu. Baru mungkin karena ada suatu hal dia memakai jasa DC itu. Namun jika DC itu tetap melanggar, ya bisa dilakukan upaya pidana untuk para nasabah ini. Jadi jangan takut, kalau DC-DC ini sudah melawan hukum, ya harus dilaporkan. Kenapa? Karena memang dia melanggar haknya si nasabah itu. Gitu. Dan perlu diingat, memang dalam Undang-Undang Perbankan juga, jadi Undang-Undang nomor 10 tahun 98 itu pasal 40 ada namanya kerahasiaan perbankan. Juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen
dia nomor 8 tahun 99 itu ya. Itu data kerahasiaan nasabah itu dilindungi kecuali ini dibuka atas dasar berita hukum karena untuk penagihan. Namun ini juga tidak bisa dibuka lebar luas umum, apalagi saat ini kan juga banyak itu aplikasi yang apa tadi disinggung sedikit tadi ya? Keterkaitannya dengan aplikasi Yang di Gresik tadi ya? Ya, di Di Gresik Gresik tadi juga ada permasalahan kaitannya aplikasi yang berisi data nasabah ya, Ya, data betul. nasabah, dan itu pun ratusan ribuan bahkan ratusan ribu ya. Jadi itu tidak boleh kalau semua orang bisa mendownload itu kan sudah melanggar undang-undang konsumen. Makanya kelihatannya saya dengar informasi terakhir itu juga digerebek itu di aplikasi itu karena itu melanggar hukum gitu. Oke, terima kasih ya Pak atas penjelasan terkait dengan beberapa hal yang menyangkut terkait dengan debt collector tersebut. Nah, mungkin bisa sedikit pesan atau terkait dengan himbauan lah istilah kasarnya kepada masyarakat bahwa ketika kita menyikapi persoalan yang keterkaitannya dengan debt collector itu seperti apa, kan terkadang memang ada beberapa debt collector itu yang tiba-tiba mendatangi kita ketika berkendaraan di jalan atau apapun. Nah, itu langkah kita sebagai masyarakat itu kita harus bagaimana seperti itu. Mungkin salah satu cara adalah kita tetap menghadapinya dengan jikalau ada nasabah yang diberikan jalan, kita sampaikan baik-baik. Dan jikalau pihak dari leasing penagihan ini jasa penagihan ya melakukan upaya yang sedang dimulai, segera laporkan ke pihak kepolisian. Jangan takut, walaupun dia merasa istilahnya ada tunggakan yang wajib dia bayarkan, itu kan beda hukum antara kaitannya dengan apa yang dilakukan pihak DC dengan apa yang dilakukan pihak nasabah itu. Dan jangan sampai semua dirugikan. Jadi maksudnya begini, kalau semua dirugikan adalah jikalau memang pihak nasabah ini tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum, seperti kadang banyak terjadi seperti ini ya, unit ini, kendaraan ini kadangkala juga ada yang sudah dilakukan pergantian plat nomor. Iya, betul. Kadang ada yang nakal, ada yang sudah ditangankan sehingga dipakailah dengan memakai plat nomor palsu. Nah, jikalau seperti itu, kadangkala pihak dari penagihan itu dia punya rumus umur tertentu dan akhirnya dia juga tahu, akhirnya juga dihentikan. Nah, disinilah terjadi masalah nantinya. Tapi apakah bisa juga pihak kolektor dia menarik itu? Tidak bisa, tidak bisa. Saya katakan tidak bisa. Kenapa? Karena itu ranahnya sudah pihak kepolisian. Kecuali dia memang ada temannya yang di situ, satu lapor ke pihak kepolisian, memanggil dan menyatakan ini dokumennya seperti ini, silahkan bawa diproses ke pihak kepolisian. Namun pun jika ada DC yang melakukan hal yang tidak sesuai, pihak masyarakat juga jangan takut. Kita siap membackup itu. Kita banyak kok dari organisasi kita juga akan mendampingi hal seperti itu. Jangan sampai kita ini membuat gaduh di masyarakat karena hal-hal seperti ini. Dan masyarakat pun jikalau dia benar dan juga takut dan mundur. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, pada akhirnya kan kita berbicara mengenai keterkaitannya dengan debt collector atau leasing tadi kan sudah dijelaskan dengan jelas bahwa memang mereka sebagai seorang debt collector itu punya aturan tersendiri dan mereka ada istilah katanya yang tadi kita sudah bahas ada lisensi. Nah, jadi masyarakat dan mahasiswa umum tentunya kita semua tidak boleh takut karena memang ada regulasi dan aturan yang sudah mengatur akan terkaitan dengan kinerja yang dilakukan oleh debt collector tersebut. Nah, mungkin yang terakhir Bapak keterkaitannya, Bapak kan juga seorang praktisi hukum. Nah, di mana langkah atau mungkin hal yang mungkin dapat Bapak lakukan sebagai seorang praktisi terhadap himbauan masyarakat itu seperti apa? Apakah ketika memang nanti ketika ada hal tersebut boleh istilah katanya
kita minta bantuan hukum atau apapun, nah itu bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi kita himbau kepada masyarakat, jikalau memang ada hal yang dilanggar oleh debt collector ini, kita akan bantu memediasi itu. Namun pun jangan sampai masyarakat ini, terutama debitur ini, melakukan hal-hal yang melawan hukum. Kalau melawan hukum pun kita juga tak akan bisa nanti membantunya sampai tuntas. Jadi kita akan mulai nantinya dari melihat sejak awal perjanjian ini dibuat, akta ini dibuat, namanya akta fidusia ini. Nah itu ditolong dalam fidusia nomor 42 tahun 19. Jadi di situ apakah sudah benar pencatatan fidusianya? Karena sejak akad maksimal 30 hari dia sudah harus ada. Kadangkala dibuat akta itu mundur karena penagihan yang sulit. Kita akan lihat dari situ, dari awalnya di situ. Setelah itu nanti kita bisa lakukan upaya hukum sesuai dengan kronologi kejadian yang disampaikan oleh si debitur ini. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu seluruh teman-teman yang bisa menyaksikan terkaitannya dengan podcast atau diskusi pada siang hari ini. Nah, mungkin pembahasan yang sudah kita garis bawahi keterkaitannya dengan debt collector. Nah, mungkin teman-teman di luar sana juga bisa sedikit atau banyak explore keterkaitannya dengan baik itu peraturan, kemudian tugas dan wewenang daripada debt collector itu sendiri. Baik, terima kasih atas wawasan yang diberikan oleh narasumber yang sudah kita hadirkan pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri pada sesi diskusi kali ini, boleh dari narasumber untuk memberikan sedikit closing statement-nya. Oke, terima kasih. Jadi untuk para debitur dan para kreditur ini, tolong jika melakukan sesuatu harus berdasarkan dengan hukum, landasan hukum yang diatur di perundang-undangan di negara kita ini. Jadi semua juga bisa dilakukan dengan baik tanpa ada yang melawan hukum. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri sesi pada siang hari ini keterkaitannya dengan pembahasan debt collector, sedikit saya sampaikan kalimat bahwa menagih hutang itu memang menjadi hak, namun kita sebagai seorang manusia itu berkewajiban juga untuk memartabatkan manusia yang lainnya. Untuk itu, terima kasih dari seluruh penonton yang nantinya menonton pada sesi diskusi pada siang hari ini, dan tentunya terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan wawasannya keterkaitannya dengan debt collector itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian apa yang kita bawakan dari teman-teman Winner Lawyer keterkaitannya dengan masalah debt collector. Mungkin itu. Apabila ada baik perbuatan ataupun tutur kata yang tidak mengenakan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.